Tapi dia tidak pernah mengatakan itu pada saya sebelumnya. Malam itu dia juga angkat tangan. Semua kita disuruh angkat tangan, haleluya angkat tangan. Ronnie Cohen mendoakan kita. Saudara-saudara, setelah beberapa hari kemudian Om Simon sendiri testing tangannya. Dia bilang tangan saya sembuh. Saya bilang, sejak kapan tanganmu tidak bisa bergerak? Oh sudah lama, dia bilang. Saya kalau pergi mancing tidak bisa buang mancing. Saudara-saudara, Tuhan masih mendengar doa. Tuhan masih menyembuhkan. Tuhan kita tabib yang ajaib. Haleluya. Saudara-saudara, sebab itu kalau kita sakit, kita boleh tidak ke dokter? Boleh aja saudara-saudara, tidak berdosa kalau saudara ke dokter. Saudara kalau saudara mau ke dokter atau mau beli obat, itu bukan dosa. Saudara boleh berbuat itu. Tapi jangan lupa minta bimbingan Tuhan. Minta bimbingan Tuhan, Tuhan saya mau cari dokter, saya sakit, Engkau bimbing saya. Supaya saya ketemukan dengan dokter yang Engkau pilihkan bagiku. Dan dokter itu akan menyembuhkan saya. Dan obat yang mana saya harus makan, Engkau juga pakai dokter itu untuk prescribe sama saya obat yang saya akan makan. Saudara-saudara, saya baca Alkitab di dalam Perjanjian Lama, itu juga menjadi satu peringatan bagi saya. Saudara tahu Raja Asa? Dia pada tahun yang ke-39 kalau tidak salah pemerintahannya Raja Asa, dia menderita sakit di kakinya. Tapi tidak dibilang apakah dia reumatik, apa dia sakit apa itu kok sakit di kaki, saudara-saudara. Dan firman Tuhan itu mengatakan begini, dia hanya mencari tabib, dia tidak mencari Tuhan. Akhirnya dia mati, dikumpulkan bersama-sama nenek moyangnya. Saudara-saudara, kesaksian yang saya baca di dalam firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama itu memperingati saya. Tiap kali saya mau ke dokter, saya berdoa dulu. Adik saya sakit, dia perlu operasi, dia perlu ke dokter. Saya peringatkan sama dia, saya suruh baca ayat itu. Supaya dia berdoa sebelum mencari dokter. Supaya Tuhan menunjukkan dokter yang dipakai Tuhan untuk menyembuhkan dia. Saudara-saudara, kita baca itu dalam 2 Tawari 16 ayat 12 sampai 13. 2 Tawari 16 ayat 12-13. Sudah ketemukan, saya bacakan. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya, yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya. Saudara-saudara, saya garis merah di Alkitab saya. Supaya saya jangan lupa ini. Asa mencari tabib-tabib tapi tidak mencari Tuhan. Sehingga akhirnya dia meninggal. Saudara-saudara, itu peringatan. Biar kita ingat, Tuhan kita yang Maha Kuasa, dia dulu, dia segala-galanya, dia nomor 1 di dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau. Sekarang yang ketiga, saudara, ini yang terakhir. Tadi sudah mendengarkan, Yesus menyelamatkan, Yesus menyembuhkan, dan Yesus akan datang kembali. Puji Tuhan, saudara-saudara, sementara saya mau menyiapkan firman ini, saudara, saya dapat satu telepon. Saya dapat satu telepon dari hamba Tuhan, di mana saya sering pergi di gereja Taman Simpang Surabaya. Pada waktu berada di Surabaya belum datang ke Amerika. Dia seorang dokter, medical doctor. Dia tinggalkan profesinya dan dia karena panggilan dia menjadi hamba Tuhan. Saudara, itu tidak mudah. Dia tinggalkan pekerjaan sebagai dokter, dia menjadi hamba Tuhan. Saudara-saudara, dia telepon saya dari mana? Bukan dari Surabaya, dari Atlanta. Karena gereja Bethany yang di New York mengundang dia untuk datang membuat KKR di New York, dan judulnya adalah Kedatangan Tuhan Kembali. Saudara-saudara, dia memperingati saya. Oh, saya sungguh sangat berterima kasih kepada Tuhan
di mana hamba Tuhan ini tidak melupakan saya sampai sekarang. Dia mengatakan begini, Sis Mary, dia lebih muda sedikit dari saya. Kalau dulu saya katakan Tuhan akan datang, Tuhan Yesus akan datang. Dia bilang sekarang ingat, Tuhan Yesus akan segera datang. Jangan lupa. Dia peringatkan saya, jangan lupa. Dia khawatir, saudara-saudara telah bicara dengan saya, dia khawatir. Setelah tidak melihat saya sekian tahun, dia mungkin pikir saya sudah jadi dingin. Dia khawatir saya jauh dari Tuhan. Dia khawatir saya tidak tunggu kedatangan Tuhan. Dia telepon saya long distance dari Atlanta sebelum dia berangkat ke New York. Saya sungguh-sungguh menghargai itu. Dan saya katakan sama dia, ya bro, saya ingat. Dan saya akan sampaikan. Dia bilang, engkau sudah bertahun-tahun mendengarkan firman. Jangan lupa bagikan itu kepada saudara-saudara yang lain. Bagikan kepada saudara-saudara yang lain. Supaya tidak menjadi pendengar terus-terusan. Saudara-saudara. Setelah dia telepon saya ingat. Sekarang ini saudara-saudara banyak orang kalau saya katakan begini. Kamu percaya enggak bahwa Tuhan mau datang? Oh ya, sejak dulu mah, dari zaman nenek saya, ibu saya, saudara saya terus mengatakan Yesus mau datang. Sampai sekarang juga enggak datang-datang. Jadi saudara-saudara, inilah pengejek-pengejek yang tertulis di dalam 2 Petrus 3 ayat 3 dan 4, saya tidak bacakan. Itu pengejek-pengejek suka mengatakan begitu. Tambah akhir zaman ini, tambah mendekati kedatangan Tuhan, tambah banyak orang akan berkata demikian. Oh, itu sudah sejak nenek moyang kita berada, sampai sekarang dunia ini tetap sama aja. Tuhan Yesus juga tidak datang. Saudara-saudara, pada waktu Tuhan Yesus datang, nanti banyak orang akan ketinggalan. Sebab sudah banyak orang tidak percaya. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Mari kita baca saudara-saudara apa yang dia katakan. Yohanes 14 ayat 1-3. Kita baca Yohanes 14 ayat 1-3. Saya bacakan saudara-saudara. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu